Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malika di channel Malika San. Dalam video kali ini aku akan membahas tentang soal-soal persiapan P3K untuk guru pendidikan agama Islam. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum lolos di tahap 1 ataupun tahap 2, atau bagi teman-teman yang belum mengikuti tes P3K dan akan mengikuti tes P3K, jangan lupa untuk formasi guru PAI untuk selalu melihat di channel Malika San. Oke teman-teman semuanya, untuk pembahasan soal kali ini aku persiapkan untuk teman-teman yang akan tes P3K di tahap yang ketiga ataupun P3K yang tahap selanjutnya. Aku harap channel Malika San dapat menjadi salah satu referensi belajar teman-teman semuanya, khususnya untuk guru pendidikan agama Islam. Oke, kita langsung saja masuk di soal yang pertama. Rizky adalah seorang penyiar radio muda yang terkenal. Pada saat akan siaran, dia selalu membuat draft yang akan dibicarakan agar lebih terarah. Di sisi lain, dia juga sangat berhati-hati dalam melakukan perbincangan agar tidak menyakiti orang lain, sebab dia sadar bahwa akan ada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk yang dia lakukan dan dia ucapkan. Hikmah iman kepada malaikat dari ilustrasi di atas adalah, oke teman-teman semuanya, yang ditanyakan adalah berkaitan dengan hikmah iman kepada malaikat. Tetapi teman-teman harus fokus ke pembahasannya, yaitu dari ilustrasi yang disampaikan di soal. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, untuk opsi A, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut aku kurang tepat teman-teman. Karena apa? Karena di soal ini Rizky ini sangat berhati-hati ya. Di sini aku bisa menggarisbawahi bahwasanya Rizky ini sangat berhati-hati dalam melakukan perbincangan. Artinya ketika dia berbicara, dia sangat hati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang B, berhati-hati dalam berucap dan berbuat sesuatu. Nah, menurut aku ini tepat teman-teman, sesuai dengan ilustrasi yang dibicarakan di soal. Kemudian yang C, kita simpan dulu ya untuk yang B. Kita lihat yang C, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutku juga kurang tepat. Kemudian yang D, kita perlu waspada dalam bertindak. Menurut aku juga kurang tepat teman-teman. Karena di sini selain dia waspada atau berhati-hati dalam bertindak, dia juga berhati-hati dalam berbicara atau berucap. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Ini buat teman-teman semuanya, hati-hati di soal. Kalau kita lihat teman-teman, hikmah yang ditanyakan kan hikmah iman kepada malaikat. Kalau kita lihat opsi A dan D, ini semuanya masuk ke dalam hikmah iman kepada malaikat. Tetapi harus kita tekankan bahwasanya ini harus kita fokuskan pada soal yang dibicarakan. Dari ilustrasi yang dibicarakan tentang apa? Nah, ini harus kita fokuskan di situ. Nah, untuk yang nomor 1 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut di soal berikutnya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar dari ilustrasi di atas adalah, oke kita lihat teman-teman semuanya untuk soalnya. Ryan adalah aktris terkenal, penghasilannya 100 juta. Kekayaannya melimpah, meski penghasilannya banyak dan tergolong orang kaya, Ryan selalu berlaku sopan dan hormat kepada siapapun dan dimanapun tanpa memandang status sosial. Sebelum jadi kaya, Ryan pernah beberapa kali merintis usaha kuliner, namun dia bangkrut dan bahkan pernah ditipu oleh orang lain. Namun Ryan pantang menyerah, dia tetap gigih dalam meniti karir hingga sukses seperti saat ini. Oke, kita lihat untuk yang A, mempunyai ketabahan dan keberanian dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut aku kurang tepat teman-teman, karena di sini aku menyoroti dua perilaku yang dilakukan Ryan. Yang pertama adalah sopan dan hormat tanpa memandang status sosial. Yang kedua, kalau kita lihat adalah dia pantang menyerah dan juga gigih dalam menggapai kesuksesan. Oke, kita lihat untuk yang B, menjauhkan diri dari sifat sombong dan sifat putus asa.
Nah, menurut aku ini tepat teman-teman. Kenapa? Karena di kalimat pertama ini Ryan ini berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat sombong. Dan di kalimat berikutnya ini mencerminkan sikap Ryan untuk tidak putus asa. Oke, kita simpan dulu ya. Untuk yang C, dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. Menurut aku kurang tepat ya. Dan yang D, merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Juga menurut aku kurang tepat. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah, kita lihat teman-teman, jadi kalau ada ahli waris laki-laki yang masih hidup semua, ini yang mendapatkan warisan adalah yang pertama yang pasti adalah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki sampai ke bawah, kemudian yang ketiga adalah bapak, yang keempat adalah kakek sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah atau seibu, kemudian yang keenam adalah saudara laki-laki seayah, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan adalah anak laki-laki dari saudara kandung, kemudian yang kesembilan adalah anak laki-laki saudara seayah, kemudian yang ke-10 adalah paman sekandung, 11 paman seayah, 12 adalah anak laki-laki paman sekandung, yang ke-13 adalah anak laki-laki dari paman seayah, yang ke-14 adalah suami, dan yang ke-15 adalah mu'tik atau seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi, jika semuanya masih hidup, teman-teman yang berhak mendapatkan harta warisan, ini adalah yang pertama adalah bapak. Kita lihat untuk opsi B dan C, ada ya. Kemudian yang kedua adalah anak laki-laki. Oke, masih sama. Dan yang terakhir teman-teman adalah suami. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Masih semangat ya, kita lanjut di soal berikutnya. Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya disebut. Kita lihat teman-teman semuanya, yang A, kadar, B, nisab, C, haul, D, rikas. Jadi, batas minimal harta kekayaan ini kita kenal dengan nisab. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Untuk yang A, kadar ini merupakan persentase besarnya zakat yang harus dikeluarkan, itu berapa. Kemudian untuk haul ini adalah waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang D, untuk rikas, teman-teman, rikas ini merupakan barang temuan. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat, ya, disebut kadar, B, nisab, C, haul, D, rikas. Tadi sudah kita bahas, ini yang dikenal dengan haul. Kalau kadar itu tadi persentase besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian kalau nisab, tadi kita sudah bahas, nisab itu batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau rikas tadi juga kita sudah bahas, rikas itu adalah barang temuan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, Pak Arman menemukan arca emas sebesar 200 gram. Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Arman adalah A, 20 gram, B, 30 gram, C, 40 gram, D, 50 gram. Oke, aku sudah membuat perhitungannya ya teman-teman semuanya. Caranya begini. Pembahasannya, barang temuan ini kita kenal dengan rikas, itu kadar zakatnya teman-teman ada 20%. Maka untuk nisabnya adalah nisab emas ya. Jadi nisabnya adalah 85 gram. Maka perhitungannya teman-teman, 200 gram kita kalikan dengan 20%. Karena 200 gram ini sudah mencapai nisab
dari emas ya, nisabnya 85 gram. Jadi kita dapatkan angka 40 gram. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut di soal nomor 7. Menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan oleh syara disebut A. Ijma, B. Istihsan, D. Qiyas, C. Qiyas, D. Istishab. Ya, ini yang disebut dengan C. Qiyas. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Kita simpan dulu ya, kita bahas dulu untuk opsi A, B, dan D. Untuk A, ijma. Ijma ini merupakan kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Ya, jadi bukan. Kemudian yang B, untuk istihsan. Istihsan ini adalah kecenderungan seorang atau kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah maupun maknawiyah. Sedangkan untuk istishab, ya, opsi yang D, ini adalah menetapkan hukum yang ada pada masa lalu hingga ada dalil yang merubahnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, Pak Mamat menyimpan LPG dalam jumlah banyak di dalam gudang yang beliau miliki. Saat LPG mulai langka, Pak Mamat sengaja menjual barang yang telah ia simpan sebelumnya dengan harga yang tinggi. Dalam Islam, tindakan yang dilakukan oleh Pak Mamat termasuk A. Rishwah, B. Ijarah, D. Ikhtikar, D. Tijarah. Oke, teman-teman semuanya, kalau kita lihat ini Pak Mamat menimbun barang, kemudian kalau sudah langka beliau jual dengan harga yang tinggi. Nah, ini yang disebut dengan C, ikhtikar ya. Ikhtikar ini merupakan tindakan menimbun. Oke, kita bahas dulu ya. Kita simpan dulu untuk jawaban yang C. Kita bahas terlebih dahulu untuk opsi A, B, dan juga opsi D. Oke, teman-teman, untuk yang A, ya, untuk yang A, rishwah ini merupakan pemberian komisi atau suap, ya. Pemberian komisi atau suap, misalkan si A menyuap si B untuk diberikan jabatan. Ya, ini menyuap. Kemudian yang B, ijaroh. Ijaroh ini adalah sewa menyewa. Ya, ini sudah sering kita temukan sewa menyewa. Kemudian ihtikar ini adalah tindakan menimbun ya, tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Mamat ini. Kemudian kalau tijaroh ini adalah perdagangan artinya. Oke, jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya, Pak Jono memiliki banyak uang. Ia meminjamkan uangnya sebesar 700 juta rupiah kepada Pak Rudi sebagai modal usaha peternakan ayam. Dalam setiap keuntungan yang diperolehnya, keduanya sepakat akan mendapatkan hasil dengan perbandingan Pak Jono banding Pak Rudi 1:2. Transaksi jual beli semacam ini disebut, kita lihat untuk yang A, mudorobah, B, murabahah, C, salam, D, mukhabaroh. Nah, kalau kita lihat ini ada pemilik modal ya, yaitu Pak Jono. Kemudian Pak Jono ini sebagai pemilik modal menyerahkan uang kepada Pak Rudi sebagai pengelola modal dari Pak Jono. Nah, ini merupakan satu kerjasama. Nah, keuntungannya ini mereka sepakat bahwasannya hasilnya adalah 1:2. Nah, menurut aku ini teman-teman, transaksi ini kita kenal dengan mudorobah. Nah, apa itu mudorobah? Kita akan bahas bahwasanya mudorobah, teman-teman, ini memiliki makna bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Nah, di sini ada Pak Jono selaku pemilik harta atau modal, ada Pak Rudi selaku pengelola modal tersebut atau harta tersebut. Ya, jadi tepat ya. Kemudian yang B kita lihat untuk opsi B, C, dan D ya. Kita bahas untuk yang B, murabahah. Murabahah ini merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Praktik
transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Nah, ini yang disebut dengan murabahah. Kemudian yang C, kita lihat teman-teman untuk salam ya. Salam ini merupakan transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Ya. Kemudian yang D, mukhabarah. Mukhabarah ini adalah sistem sewa tanah di mana penyewa ini harus memberikan bagian hasil sewaannya. Padahal hasil budidaya belum diketahui nantinya gagal ataukah berhasil. Nah, tapi sudah ada kesepakatan untuk memberikan bagian hasil sewaannya. Ini adalah mukhabarah. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Soal berikutnya, Andin dan Bejo adalah seorang pengrajin keramik. Mereka sepakat bisnis jual beli perlengkapan keramik. Baik Andin maupun Bejo memberi modal 50 juta rupiah. Dalam hal ini modal berbentuk uang. Kerjasama antara kedua belah pihak sesuai ilustrasi di atas tergolong. Oke, kita lihat ya, ini sama-sama memiliki modal dan sama-sama mereka sepakat untuk jual beli perlengkapan keramik. Nah, kita lihat untuk yang A, syirkah al-inan, B, syirkah al-mudarobah, C, syirkah al-wujuh, D, syirkah al-abdan. Nah, ini menurut aku yang paling tepat adalah yang A, syirkah al-inan. Kenapa syirkah al-inan? Sebab di sini kalau kita lihat teman-teman di soal, ini baik Andin maupun Bejo ini sama-sama punya modal ya, menyerahkan modal. Ada modal, kemudian mereka bisnis ya, bekerja bersama-sama. Ya, ada modal, ada kerja. Ini yang kita kenal dengan syirkah inan. Ya, kemudian kita lihat untuk yang B, syirkah al-mudarobah. Syirkah al-mudarobah ini merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ya, kalau di sini tidak ada kesepakatannya, mau untungnya berapa, nanti pembagiannya bagaimana, belum ada. Nah, kalau al-mudarobah ini di sini ditegaskan ada pemilik modal, ada pengelola modal, kemudian keuntungannya disepakati. Ya. Kemudian untuk yang C, syirkah al-wujuh, untuk syirkah al-wujuh ini merupakan kerjasama antara dua orang yang memiliki profesi sama. Ya, misalkan kerjasama antara nelayan A dan nelayan B. Mereka sama-sama profesinya sama-sama nelayan, kemudian mereka berangkat untuk melaut bersama dan nantinya ketika mendapatkan hasil mereka sepakat untuk membagi dua sama rata misalkan. Nah, ini adalah syirkah wujuh. Kemudian yang D, syirkah al-abdan, ini merupakan kerjasama dengan usaha bersama. Ya, di sini kenapa bukan D? Padahal ini usaha bersama. Nah, kalau perbedaannya untuk syirkah al-abdan ini mereka bekerja sama dengan usaha bersama-sama, tidak ditegaskan adanya modal, ya, modal yang diserahkan oleh kedua belah pihak. Kalau di ilustrasi ini, keduanya memang sepakat untuk memberi modal 50 juta dan kemudian bekerja bersama-sama. Jadi jawabannya adalah yang A.